warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah ingkang kula hormati, sebagaimana biasa mari kita niat iktikaf dan baca rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken ngaos bab haji. Seminggu yang lalu sudah kita terangkan masalah umroh. Kenapa kita bahas masalah umroh?
Karena umroh ini kemungkinan besar kita bisa lakukan. Dan jarak pendaftaran umroh sampai pelaksanaannya itu tidak makan waktu lama. Sicil haji mulai daftar sampai berangkat itu kurang lebih sakniki tunggu 25 tahun. Lek umroh sawaya-waya saged berangkat. Dan kemungkinan kita ditakdirno umroh niku bisa terjadi. Sebab kenyataannya kathah nggih para jamaah sing gak nyongko-nyongko moro diajak umroh kali tiyang dibayari umroh dan berangkat. Padahal mboten nggak ada nopo-nopo. Mudah-mudahan kita termasuk sing koyo niku wau ditakdirno pangeran moro ana sing ngejak moro ana sing bayari umroh. Oleh karenanya maka masalah umroh kita pelajari terlebih dahulu. Kemarin sudah kita pelajari umroh niku pertama niat ihram umroh dalam hati. Niat ihram umroh niki rukun kudu dilakoni, lek gak dilakoni umroh mboten sah. Adapun niat ihram umroh dari mikot niku dari batas yang ditentukan di mana dari situ kita mulai niat niku jenenge mikot. Kalau kita langsung ke Mekah, mikotnya di Jeddah atau di atas pesawat, lurusnya Yulamlam. Kalau kita ke Madinah dulu baru ke Mekah, maka mikotnya di Bir Ali. Dari mikot-mikot inilah kita mulai niat ihram umroh. Sejak niat kita laksanakan pada saat itu pula kita terkena larangan ihram. Kemarin sudah kita terangkan larangan ihram ini dan lain sebagainya. Terus mantun niat ihram umroh perjalanan lanjut ten Mekah. Ten Mekah langsung melaksanakan tawafi umroh. Tawafi umroh. Adapun syarat-syaratnya tawaf sudah kita bahas kemarin. Setelah tawaf sudah selesai dengan sah, baru kita laksanakan sa'i. Sa'i ya, 7 kali perjalanan dimulai dari Safa dan Marwah. Adapun syarat-syaratnya sudah kita bahas. Mari sa'i sampai di Marwah lalu gunting rambut. Gunting rambut niki nggih termasuk rukune umroh. Jadi rukune umroh ihram, niat ihram, terus tawaf di Masjidil Haram, terus sa'i di sebelah Masjidil Haram. Ya, satu dinding dengan Masjidil Haram gene sa'i. Terus cukur atau gunting rambut di mana? Di Marwah, ya. Di dekat Masjidil Haram situ. Sa'i itu mulai Safa dari Marwah. Mulai Safa ke Marwah dihitung 7 kali sampai di Marwah selesai gunting rambut minimal 3 helai rambut. Setelah gunting rambut selesailah ibadah umroh. Ngoten niku tok ibadah umroh. Selesai gunting rambut berarti selesai ibadah umroh, berarti coro sembahyang wis salam. Dengan adanya selesai ibadah umroh, maka yang tadinya diharamkan menjadi halal kembali. Niku prakteknya umroh mek ngoten tok. Kapan saja bisa. Sekarang bisa. Bulan apa saja, waktu kapan saja boleh, bro. Tengah wengi, sore, kapan saja, tanggal berapa saja, bulan apa saja bisa, bro.
Cuma tiang lek umroh niku mboten tentu haji. Nih. Sebab umroh itu tuh kalau dilaksanakan di luar bulan haji nggih mboten saged haji. Nah, tetapi kalau haji mesti umroh. Jadi lek haji mesti umroh, lek umroh belum tentu haji. Sebab napa lek haji mesti umroh? Tiang haji niku rangkaian ibadah haji niku mesti enten umrohi. Sehingga dalam ibadah haji itu ada istilah haji tamattu, haji qiron, haji ifrad. Haji ifrad niku mendahulukan ibadah haji, baru setelah ibadah haji lalu umroh. Lek haji qiron melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Lek haji tamattu melaksanakan umroh dulu baru haji. Nah, yang banyak jamaah Indonesia ini melaksanakan haji itu model tamattu. Ya napa tamattu? Nggon ngoten niku wau umroh dhisik, aturane persis sing kula terangaken wau. Umroh dhisik, selesai umroh kita sudah tahallul, sudah selesai, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, 8 besar. Setelah sampai tanggal 8 besar, terus kita persiapan melaksanakan haji. Umroh pun dilakoni wau, pun dicik wau. Terus sakniki setelah umroh kita melaksanakan haji. Kapan haji itu? Dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, 8 besar. Masuk tanggal 8 besar napa? 8 besar. Tanggal 8 Dzulhijjah kita siap-siap adus sabunan, ramas batasan niku sunah. Terus pakaian ihram umroh. Pakaian ihram umroh di hotelnya masing-masing. Setelah kita pakaian ihram umroh, lalu niat ihram haji. Jadi tanggal kula baleni kudu keliru ngomong niki. Wis tuwek kudu pecotot nggih. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah kita persiapan ihram haji, senes umroh haji. Pakaian ihram, terus niat ihram haji. Dari mana? Dari hotelnya masing-masing. Jadi mikotnya, batas mulai kita niat ihram haji itu dari hotelnya masing-masing. Niat ihram haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Terus sejak itu kita terkena larangan ihram. Terus naik bis kita berangkat menuju Arafah. Dan Arafah diusahakan sampai tanggal 9. Tanggal 9 setelah zuhur masuk waktu wukuf di Arafah. Niki puncak ibadah haji. Tanggal 9 besar, mari zuhur enten Arafah, masuk waktu wukuf. Terus sampai maghrib malam tanggal 10 Dzulhijjah naik bis, terus kita lanjut perjalanan ke Muzdalifah. Ten Muzdalifah sampai tengah wengi, ten mriku kegiatan golek kerikil minimal 7 kerikil. Lek saged 21. Lebih banyak lebih baik. Terus malam tanggal 10 ten Muzdalifah, terus mari tengah wengi berangkat bis menuju Mina. Ten Mina berarti tanggal 10, terus tanggal 10 mantus sembahyang subuh, balang jumroh akobah tok
situk tok. Jumroh niku enten 3. Ula, wusta, akobah. Nah, tanggal 10 niku mbalang jumroh akobah tok ping 7. Manten wonten balik ten gene pemondokan di Mina. Di Mina niku enten pemondokan semi permanen ngoten. Balik ten gene Mina, nginep di Mina malam tanggal 11. Kudu nginep di Mina. Niku wajib haji. Terus menene mari duhur tanggal 11 balang jumroh ula wusta akobah. Jadi pitu berarti 21. Mari balang jumroh ula wusta akobah balik maneh ten pemondokan ten Mina terus nginep malih malam tanggal 12. Menene tanggal 12 mari duhur balang jumroh malih ula wusta akobah. Terus lek kita nafarsani balik ten gene pemondokan malih nginep malih malam tanggal 13. Malam tanggal 13 nginep malih menene tanggal 13 ba'da zuhur balang jumroh ula wusta akobah. Manten wonten balik nang pemondokan siap-siap untuk kembali ke hotel di Mekah. Ten Mekah mari ndekek barang-barang terus menuju masjid perlu tawaf ifadah, tawafi haji. Lek sing wau tawafi umroh, saniki tawafi haji. Tawaf sesuai dengan aturan yang kemarin sudah kita bahas, terus sa'i haji. Mari sa'i terus cukur. Niku saged utawa cukure mari balang jumroh akobah. Tanggal 10 mari balang jumroh akobah terus cukur. Berarti sudah tahallul awal. Nah, terus setelah tawaf sa'i sudah selesai. Berarti sudah tahallul sani. Semua larangan ihram sudah halal kembali. Empun. Ini rangkaian ibadah haji tamattu. Ini secara garis besar. Secara detil mungkin lek panjenengan pun enten kepastian kajenge berangkat haji atau berangkat umroh, panjenengan ngaji malih manasik. Minimal kurang saulan ngaji maneh supaya paham. Supaya melaksanakan ibadah haji atau umroh niku mboten keliru. Sakniki secara gerambiangan kaya ngoten niku wau. Niku jenenge haji tamattu. Mendahulukan ibadah umroh, pelaksanaan yang kaya niku wau sing kula sampaiaken ping berulang kali masalah umroh. Mari wonten haji. Haji dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Dari mana pelaksanaan ibadah haji? Dari hotelnya masing-masing. Dari hotelnya masing-masing, pakaian ihram, niat ihram haji, terus pergi ke Arafah tanggal 9 di Arafah, terus malam tanggal 10 berangkat melanjutkan perjalanan ke Musdalifah, di Musdalifah golek kerikil, terus lanjut perjalanan ke Mina, sampai di Mina tanggal 10 balang jumroh akobah tok. Setelah itu cukur, atau gunting rambut. Nah, berarti sudah tahallul awal. Semua larangan ihram halal kembali kecuali suami istri tidak boleh kumpul. Setelah itu nginep niku wau keterangan nginep meneh balang jumroh malih, terus setelah selesai di Mina 3 hari terus ten Mekah tawafi haji terus sa'i haji. Mari Bun, nikulah ibadah haji. Jadi sing enten rangkaian wukuf di Arafah harus tanggal 9 Dzulhijjah niku haji. Enten sing nginep di Musdalifah niku malam tanggal 10 niku haji, wajib haji. Terus enten sing nginep di Mina malam tanggal
11, 12, 13 niku rangkaian ibadah haji. Balang jumroh niku rangkaian ibadah haji. Terus tawaf, terus sa'i. Lalu umroh mboten enten. Wonten nih tanggal 9 wukuf mboten enten. Umroh niku nggih meniku wau. Ihram dari mikot, terus tawaf, terus sa'i, gunting rambut, selesai kapan saja ya. Bulan apa saja, tanggal berapa saja bisa kita lakukan. Niku umroh. Lek haji nggih niku wau enten ketentuan-ketentuan hari, tanggal, waktu. Makanya haji niku 1 tahun cuma sekali. Ya, bisa melaksanakan haji 1 tahun cuma sekali. Lek umroh ping 17 mboten masalah. Sak niki zaman umroh bet marung ngono ben umroh maneh arek nari duwike mek tenagane. Konco kula namine Haji Slamet, haji pertama niku nggih. Sampun 82 meneh kula haji pertama niku. Nggih, areng niku mari nglakoni ibadah haji wis mari tuntas, umroh wajib wis mari dilakoni, haji wajib wis mari dilakoni, enten tenggang waktu mungkin berapa hari ngoten nggih. Lha niku digawe umroh. Digawe umroh waktu niku Haji Islam itu umroh ping 36. Wah. Fisike kuat, duwe akeh. Umroh sunnah niku nggih nyewa taksi ten Tanim. Tanim niku batas tanah halal. Nggih. Ten mriko salat sunnah 2 rakaat terus niat ihram umroh dari Tanim itu. Jadi lek umroh kanggene tiyang sing di waktu haji di Mekah metu nang Tanim dhisik nyewa taksi ten Tanim terus niat ihram umroh. Marang ngono numpak taksi maneh nang Masjidil Haram. Nang Masjidil Haram tawaf, sa'i, gunting rambut oleh sak umrohan. Terus metu ke Masjidil Haram nggih nyewa taksi maneh, ten Tanim maneh. Ten Tanim niat ihram umroh, numpak taksi maneh ten Masjidil Haram, mlebu Masjidil Haram, tawaf, sa'i, gunting rambut oleh luru. Metu ke Masjidil Haram nyewa taksi maneh. Ngoten niku. Karek nari fisike, karek nari duwike. Jadi umroh nih mek ngonten tok. Pun niku rangkaian ibadah haji kali umroh. Terus nek kita melanjutkan ziarah ke Madinah nek mriki utawa kula napa tulis sing kitab karangan kula sing anyar niki Keliri Kuning niki enten tambahan ziarah ke Madinah kali enten tambahan amaliyah an-nahdiyah, amal-amal dalil-dalil amaliyah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, masalah tahlilan, ziarah kubur, terus tawassul, dasar-dasare enten. Tibaan, mauludan, terus tabarukan, kunut, terus sholat tarawih 20 rakaat, wajibnya Fatihah dengan basmalah, terus sunnah mengangkat tangan dalam berdoa. Nah, ini biasanya sing diamalaken warga Nahdiyah. Niki kula catet niki sing catakan baru. Saniki enten waktune kita lanjutaken ziarah ke Madinah. Para ulama berpendapat para ulama berbeda pendapat. Satu berpendapat bahwa lebih baik ibadah haji dahulu, baru kemudian ziarah Rasulullah SAW. Sebab ibadah haji itu hukumnya wajib, sedang ziarah itu sunnah.
Maksudnya ten Mekah dulu ibadah haji baru ziarah nang Madinah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa lebih baik ziarah Rasulullah terlebih dahulu lalu ibadah haji, agar dengan ziarahnya dapat menjadi sebab makbulnya ibadah haji. Jadi mendahulukan ziarah itu tidak berarti mementingkan sunnah di atas wajib, tetapi bermaksud agar mendapat doa syafaat dari Rasulullah untuk benar-benar mencapai haji yang mabrur. Ten Madinah niku mboten enten pelaksanaan haji di Madinah mboten enten. Ten Madinah niku nggih kegiatan ingkang kula terangaken. Jadi pelaksanaan ibadah haji umroh niku ten Mekah. Di Madinah mboten enten pelaksanaan ibadah haji umroh dan sebagainya mboten enten. Nah, makanya di Madinah, ke Madinah itu ibadah-ibadah sunnah. Sehingga ibadah haji umroh niku ten Mekah. Adab selama perjalanan menuju Madinah. Selama Anda dalam perjalanan menuju Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah, sebaiknya Anda banyak membaca sholawat dan selalu menjaga diri jangan sampai bertindak sesuatu yang dilarang oleh syarak. Dan yang penting hendaknya Anda selalu berniat baik dan utama, yaitu hanya akan menghadap pada Rasulullah di kota Madinah. Setelah Anda sampai di kota Madinah, segera saja Anda menuju pemondokan yang telah disediakan. Setelah itu segeralah berwudu dan mengenakan pakaian bersih dan kalau bisa memakai wangi-wangian, lalu menuju Masjid Nabawi dengan tenang dan adab seakan-akan paduka Nabi Muhammad masih hidup. Memasuki Masjid Madinah kalau bisa dari pintu yang disebut Babus Salam. Kalau tidak, boleh saja Anda memasuki masjid dari pintu manapun. Pada waktu masuk masjid, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik wa adkhilni fiha ya arhamar rahimin. Salat 40. Nah niki sing dilakukan di Madinah. Niki sholat 40 berjamaah di Masjid Nabawi. Pada waktu berada di Madinah Al-Munawwarah kurang lebih selama 9 hari. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan yaitu dengan sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi 40 waktu tanpa terputus atau yang sering disebut dengan sholat arba'in berdasarkan sabda Rasulullah, man sholla fi masjidi arba'ina sholatan la tafutuhu sholatun kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adabi wa bara'atun minan nifaq. Rawahul Ahmad Muslim wa Ahmad wa Tabrani fi Mu'jamil Awsat. Artinya barang siapa sholat di masjidku 40 kali sholat tanpa terputus satu sholat pun, maka ditetapkan baginya pembebasan dari neraka dan siksa dan nifak. Niku sing biasa dilakoni ten ngene Madinah, sholat arba'in. Ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dasare An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati. Wa qala al-akhar man hajja fazara qabri ba'da wafati wa ka'annama zarani fi hayati wa darqutni. Barang siapa berziarah ke kuburanku maka wajib baginya syafaatku. Di hadis lain Nabi bersabda, barang siapa
berhaji lalu ziarah ke kuburanku setelah aku mati, maka seakan sama ziarah kepadaku di saat aku masih hidup di dalam Masjid Nabawi. Setelah Anda memasuki Masjid Nabawi, silahkan Anda menuju Raudhah. Sudah ada petunjuk letak Raudhah di sana. Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman dari pertamanan surga. Jadi raudhah niku antarane omahe Kanjeng Nabi ambek mimbare Kanjeng Nabi. Setelah Anda mendapatkan tempat di raudhah, silakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah sholat segera menghadap hujrah syarifah. Hendaklah Anda berdiri dengan hikmat, dengan adab niku tata krama, dan memejamkan mata. Jangan terlalu dekat tetapi juga jangan terlalu jauh. Kira-kira 2 meter antara hujrah syarifah. Hujrah niku makam Rasul, hujrah syarifah, dan tempat di mana Anda berdiri. Niku ojo terlalu jauh. Kemudian dengan pelan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya khairu khalqillah, Assalamu alayka wa ala ahli baitika wa ala ashabika wa azwajika wa ala sa'iril anbiya al mursalin wa ibadillahi sholihin wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Enten waktune kula waca ziarah niki. Berdasarkan firman Allah, berdasarkan firman Allah itu tadi, ya Rasulullah saya jauh-jauh niki kurang niki. Oh kurang niki PT ini. Berarti ada yang kurang. Setelah selesai, silakan Anda bergeser ke kanan setengah meter, agak mundur sedikit, lalu mengucap salam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah, Assalamu alayka ya Abi Bakrin Siddiq, warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai, silakan Anda bergeser ke kanan setengah meter, agak mundur sedikit, lalu mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin, Assalamu alayka ya man a'azzallahu bikal Islam, warahmatullahi wabarakatuh. Sebab mriku enten makam Rasul, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Maka uluk salam di samping kepada Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Pada waktu ziarah ke Baqi', sekurang-kurangnya baca salam Assalamualaikum daroqomin wa atakumatun muajjalina wa inna insyaallah lahikun alofir li ahlil Baqi' wal ghafat. Jadi disunahkan ziarah ke Baqi'. Niki tempat-tempat ziarah di Madinah, pemakaman Baqi'. Baqi' niku di sebelah Masjid Nabawi. Mriku kathah suhada, sahabat-sahabat Nabi sing dimakamkan di situ. Terus tempat ziarah lagi Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada waktu beliau hijrah ke Madinah sebelum beliau masuk kota Madinah. Terus Masjid Qiblatain.
16 bulan pertama di Madinah Nabi Muhammad sholat tidak menghadap Ka'bah tetapi menghadap ke Baitul Maqdis. Pada suatu waktu Nabi Muhammad sedang sholat di sebuah masjid kecil. Di tengah-tengah Nabi sholat datanglah wahyu yang memerintahkan agar Nabi berpindah kiblat ke Ka'bah di Mekah. Seketika itu juga Nabi berbelok menghadap ke Ka'bah. Para sahabat yang menjadi makmum di belakang Nabi juga turut menghadap ke mana Nabi menghadap. Sejak saat itu masjid itu dinamakan Masjid Kiblatain, punya 2 kiblat. Jabal Uhud, terus Jabal Uhud adalah gunung yang pernah digunakan sebagai gelanggang perang yang hebat, perang Uhud, yaitu pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Dan di sini terdapat makam para syuhada yang gugur pada waktu itu, termasuk Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan masih banyak lagi. Sekurang-kurangnya baca salam, assalamualaikum ya, assalamualaikum ya amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, assalamualaikum ya asadullah wa asadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya syuhada, assalamualaikum Mus'ab bin Umair, ila akhirih. Ziarah wada, apabila akan meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, maka sayugjanya kita melaksanakan ziarah pamit. Caranya setelah masuk masjid melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid sedapat mungkin di Rasulullah, lalu menghadap Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian kembali lagi menghadap Rasulullah seraya mengucapkan al-wada ya Rasulullah, al-aman ya Habiballah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa la taj'alu akhirul ahdi bi nabika hatta uzari ila akhirih. Terus niki enten doa pulang haji. Terus niki selesailah niku ziarah ziarah ke Madinah. Kula kadang-kadang maca ngene niki rada nek pas niki rada groyol ngoten lho. Rada sosolan. Wis tuwek niku kira-kira terganggu ngoten. Kadang-kadang lancar. Nah niki rada sosolan. Insyaallah pelajaran yang akan datang kita akan bahas dalil-dalil amalia ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Dalil-dalil kita niku tahdilan, kita niku ziarah kubur, enten sedaya. Kita napa tawassul, kita tibaan, mauludan, kita haul, manakib, terus kita tabarukan, terus kita kunut, kita sholat tarawih 20 rakaat, terus wajibnya membaca Fatihah dan basmalah dengan bismillah, terus wiridan setelah sholat fardu, terus sunnah mengangkat tangan dalam berdoa. Terus kalau tambahi malih istighosah pun entek waktunya niki. Ini sekedar penjelasan tentang haji dan umroh. Insyaallah yang akan datang kita bahas masalah amaliyah an-nahdiyah sing biasa kita amalaken. Kula kinten cekap semanten pedang langkunge nyuwun agunging pangapunten. Mari kita membaca doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi
fardudu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.